saya dulu pernah baca bahwa kalau misalnya di sekitar area kita itu banyak capung yang berterbangan, itu menandakan indikator bahwa air yang ada di sungai kita atau air yang ada di sawah kita atau air yang ada di air tanah kita itu bagus. Kalau Gitu. itu sih lebih ke strategi pertahanan makhluk hidup ya, kayak misalnya dulu kan tanaman-tanaman itu kan tidak ada yang Wah. berguna. Dan Semua itu pastinya kayak karena namanya Kampung Lali Gadget, no gadget sama no gadget. sekali. Jadi mereka akan 1 hari penuh itu nggak akan pegang gadget, mereka akan belajar banyak. Selamat datang di Kampung Lali Gadget. Di sini kita belajar sambil bermain. Seru banget. Selamat datang di channel Kampung Lali Gadget. Hari ini aku Nizar bertugas untuk mewawancarai Mas Glenn. Selamat datang Mas Glenn. Siap. Apa kabarnya? Baik-baik saja. Wah. Ini sebenarnya kita mau bikin video untuk promo. Oke, siap. Promo camping kampung. Camping kampung. Camping kampung kita sudah bikin 4 kali dan itu dilakukan setiap libur sekolah. Besok di tanggal 27-28 dengan 4 sama 5 Juli itu bertepatan dengan libur sekolah akhir tahun. Jadi kita akan mengadakan camping kampung volume 5. Dari yang sebelum-sebelumnya Mas Glenn, itu kan Anda sampean ini yang ini kan sudah jadi konseptornya untuk ide-ide menarik. Yang kemarin saja kita memakai observasi lingkungan kampung dan sangat menarik, disambut dengan baik oleh para orang tua dan juga hasilnya sangat memukau. Anak-anak mampu mengelaborasi pengetahuan-pengetahuan mereka tentang vegetasi-vegetasi yang ada di kampung, bahkan sampai membawa pulang pohon gayam. Betul, pohon gayam. Yang dimana itu sudah mulai agak susah karena ternyata gayam itu 15 tahun itu baru setinggi orang dewasa ya. Iya, sangat segitulah. Kalau minta yang sudah besar itu sampai puluhan tahun. Sampai 50 tahun. Kayak membesarkan kura-kura. Nah, ternyata hari yang besok ini volume 5 itu Mas Glenn memberikan beberapa terobosan mengenai pembelajarannya, penambahannya itu mengenai serangga ya. Iya, eksplorasi serangga. Bisa dijelaskan kenapa kok tiba-tiba muncul serangga itu, apa pentingnya serangga di kehidupan kita dan kenapa anak-anak harus tahu tentang serangga itu? Karena gimana ya, kalau dunia anak-anak waktu kita kecil dulu misalnya kita sangat dekat lingkungannya dengan serangga. Misalnya kayak malam-malam itu identik dengan suara jangkrik. Oh iya. Kalau dulu masih ada kunang-kunang masih banyak di gang-gang rumah itu. Wah, semenjak saya SMA kayaknya udah jarang banget ketemu kunang-kunang. Nah itu kan memori-memori itu yang saya terapkan lagi ke anak-anak sekarang yang tinggal di kota yang mungkin nggak bisa menjumpai ya memori serupa. Yang di kampung juga sama sih. Juga terkikis juga. Oke. Jadi kesan-kesan itu lah, dari kesan-kesan itu mungkin kita melakukan pendekatan-pendekatan mengenai eksplorasi serangga, pengenalan serangga, fungsi serangga di ekosistem itu seperti apa, seperti itu. Oke. Jadi keresahannya itu karena anak-anak sudah nggak mengenali banyak serangga yang kayak kita dulu, apalagi ekosistemnya juga terbatas ya. Nah, yang mau saya elaborasi lagi itu serangga ini buat kehidupan kita itu kayak gimana sih? Pentingnya mereka? Pentingnya ya sebagai penunjang ekosistem tentunya ya, karena rantai makanan ini kan serangga sebagai penyerbu ya. Jadi sifat polinator bisa menyerbukan tanaman satu ke tanaman lain dengan serangga. Bahkan serangga satu pohon dengan satu pohon yang lain itu berbeda biasanya. Oh iya, betul. Ada serangga spesifik untuk tanaman spesifik tertentu. Seperti itu. Jadi ya sangat penting sekali. Karena sebagai penunjang ekosistem tadi, rantai makanan juga karena
burung-burung juga ya demen makan serangga, Iya, akhirnya betul. dia datang ke sini, Iya. kita menikmati kicauannya tiap pagi seperti. Kayak yang saya nonton salah satu series untuk Netflix anak-anak itu di judulnya Life Our Planet. Ternyata apa namanya, dulu kan dunia itu kan cuman hijau tok, apa bumi itu cuman hijau tok, karena vegetasinya ya cuman itu aja. Terus ketika mulai 16 juta tahun lalu kalau nggak salah itu mulai kumbang itu mulai mengubah dunia karena dengan dia masuk ke serbuk sari gitu ya, dia memindahkan terus mengawinkan satu dengan yang lainnya, akhirnya nemu apa namanya, bukan nemu ya, hidup apa ya, semacam biota baru yang memunculkan bunga. Akhirnya mulai berwarna-warni tuh, kayak di pegunungan tuh mulai warna-warni. Nah itu gimana menurut sampean? Kalau itu sih lebih ke strategi pertahanan makhluk hidup ya, kayak misalnya dulu kan tanaman-tanaman itu kan tidak ada yang berbunga. Betul. Semua itu kayak sederhana, kayak jenis-jenis pakis-pakis, lumut, Ya, gitu. daun-daunan lah ya. Daun-daunan. Ketika adanya serangga, tumbuhan tahu tuh gitu, trigger kayak serangga ini bisa dimanfaatkan ini. Akhirnya ada spesies-spesies tanaman tertentu yang berevolusi menciptakan teknologi bunga, buah dan biji itu. Memanfaatkan serangga, terus angin dan lain-lain. Iya. Jadinya sampai mendominasi planet ini sekarang. Kayak yang awalnya itu kan ini kan apa? Teratai itu kan. Teratai yang belum yang teratai air, teratai yang di apa? Di tanah dulu itu yang memulai semua perubahan itu sampai akhirnya teratai air itu benar-benar apa, titik baliknya, turning pointnya, sampai akhirnya banyak model serangga yang hidup karena terkontaminasi dari apa namanya, serbuk sari yang ada di situ. Jadi mereka akhirnya apa ya, bahasanya apa ya, membelah diri atau apa ya, jadi akhirnya lebih banyak serangga yang berkembang biak, model-modelnya banyak banget. Terus mungkin ada persilangan juga, saya juga kurang paham, tapi awalnya itu dari situ kalau dari series yang saya tonton itu. Nah ada satu hal menarik lagi Mas Glenn, oh ya maaf, ini Mas Glenn ini ahli banyak hal ya. Pembelajar banget, sorry. Yang saya lihat sampean melakukan penelitian di kampus-kampus itu apa? Kalau yang sekarang populasi burung ya di Kampung Lali Gadget, kalau yang sekarang. Kalau yang di kampus-kampus itu pembedahan apa tuh? Praktikum itu, lebih ke praktikum. Jurusannya apa? Biologi. Keren. Asli bro. Tim Kampung Lali Gadget ahli biologi. Ya Allah. Nah, yang menarik itu yang saya waktu itu lupa baca di mana ya. Ternyata nutrisi yang ada di sungai itu juga apa namanya, tergantung pada berapa model biota serangga yang ada di sekitaran sungai. Jadi ternyata kayak misalnya semut tuh kan naik ke pohon untuk cari makanan, terus beberapa dari semut itu jatuh ke sungai akhirnya dimakan. Nah ekosistem yang semacam itu tuh perlu kita lestarikan kembali atau gimana? Perlu kayak itu kan semacam kompleksitas di suatu ekosistem ya. Misalnya kata kayak produsen, ada yang herbivora, ada karnivora gitu. Jadi semakin banyak beragam di situ juga semakin indikatornya lingkungannya semakin baik ya. Terus saya juga pernah baca tuh ini, dragonfly itu apa ya bahasa Indonesia? Capung. Capung itu atau gantrung yang lebih besar itu. Kalau capung kan yang kecil-kecil itu kan. Kalau yang apa, gantrung bahasa Jawanya itu, saya dulu pernah baca bahwa kalau misalnya di sekitar area kita itu banyak apa, capung yang berterbangan, itu menandakan indikator bahwa air yang ada di sungai kita, atau air yang ada di sawah kita, atau air yang ada di air tanah kita itu bagus gitu. Nah itu sampai pernah baca atau gimana? Iya pernah baca tuh. Ya memang karena larva capung kan tinggalnya di sungai, dan larva capung juga sangat sensitif terhadap perubahan air, pH air, terus mineral-mineral terlarut, oksigen terlarut juga
capung juga sangat pilih-pilih terhadap itu. Makanya nggak semua aliran air, genangan itu ada larva-larva capung. Makanya gampang banget kalau kita waktu naik gunung misalnya, Hmm, itu banyak banget capung kan yang Iya. berkembang di situ karena mungkin masih bersih ya. masih bersih. Tapi sebenarnya nggak cuma capung sih, sebagai bioindikator juga banyak. Cuman yang paling gampang diamati adalah capung kan. Indikator Iya, berarti ya. indikator yang paling gampang diamati. Heeh. Kalau misalnya baca indikator juga banyak kan, ada kayak plankton apa, terus semacam serangga-serangga air yang tinggal di situ juga. Tapi kalau yang bicara capung ya yang paling mudah diamati, misal kayak kita jalan aja capung kan visual Iya, kan secara sangat tampak kelihatan. dari jauh juga tanpa menggunakan alat-alat mikroskop dan lain-lain, menggunakan mata telanjang juga kita kelihatan oh ada capung di sini. Dan dia kan bukan yang masuk ke kayak misalnya lalat ke misalnya makanan kotor atau apa, bukan. Bukan. Nah, sangat menarik pembahasannya, benar-benar apa? Ini tim ahlinya nanti Mas Glenn ini yang akan ngajari kalian waktu camping kampung di Kampung Lali Gadget. Jadi teman-teman misalnya usianya minimal nanti 5 tahun ya. 5 tahun. Paling minimal 5 tahun mereka akan diajak camping, terus kegiatannya pengamatan untuk serangga malam dan siang hari. Dan yang paling menarik yang saya benar-benar sangat tersentuh karena mendapatkan banyak testimoni dari orang tua itu ketika nanti di akhir hari, di akhir kegiatan itu anak-anak akan melakukan presentasi hasil belajarnya selama 1 hari penuh itu di depan orang tua, di depan teman-temannya, di depan orang tuanya yang notabene sebelumnya itu banyak yang belum kenal Mas Gan ya. Belum. Tapi lucu dalam waktu kurang dari 6 jam saja itu mereka sudah akrab kayak udah kenal bertahun-tahun. Terus waktu presentasi akhirnya mereka nggak takut, bahkan yang terakhir itu kan yang presentasi ada banyak yang usianya di bawah 7 tahun ya. Walaupun masih dibantu dalam mempresentasikan hasil belajarnya, masih dibantu oleh tim Kampung Lali Gadget, mereka cukup apa ya, cakap karena terlihat bahagia waktu presentasi, apalagi waktu orang tuanya memberikan apresiasi, orang tua lain memberikan apresiasi itu seneng gitu, anaknya jadi lebih semangat. Nah, hal yang semacam itu akan Anda dapatkan, akan anak-anak Anda dapatkan di kegiatan Kampung Lali Gadget yang sudah terbukti menghasilkan banyak literatur tambahan untuk anak-anak dan juga orang tua. Dan pastinya karena namanya Kampung Lali Gadget, no gadget sama sekali. Jadi mereka akan 1 hari penuh itu nggak akan pegang gadget, mereka akan belajar banyak. Dan satu lagi Mas Glenn, ternyata testimoni yang saya dapatkan karena saya yang berhubungan langsung sama orang tua itu, setelah camping kampung itu akan ada jeda, benar-benar jeda sampai mungkin 2 minggu 3 minggu. Anak-anak itu benar-benar nggak mau pegang HP karena mereka mau mencoba hal-hal yang mereka pelajari di sini, coba dulu di rumah sampai benar-benar bosan. Jadi mereka ada eksperimen ya. Betul. Jadi sendiri. menjadi trigger untuk meninggalkan handphone mereka. Cuman ya itu tadi PR-nya. Selesai di Kampung Lali Gadget, orang tua harus memang memberikan ruang, kepada anak-anaknya, jangan sedikit-sedikit, jangan nak ini, jangan nak gitu. Jadi mereka dapat, ini beneran testimoni yang saya dapatkan. Jadi bisa daftarkan langsung ke nomor yang ada di bawah ini. Ya. Slotnya karena terbatas. Karena tenda kita juga terbatas. Timnya juga terbatas karena satu orang fasilitator Kampung Lali Gadget itu hanya pegang 4 anak saja. Oke, jadi sangat eksklusif banget. Eksklusif banget. Tapi harganya sangat murah. Hanya 350.000. Sip. Gitu. Itu aja Mas Den, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol banyak tadi karena beliau ini sangat sibuk. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, kita akan membahas lebih banyak pengetahuan yang ada di Kampung Lali Gadget. Terima kasih.